Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, selamat malam semua. Shalom. Sukacita semua, amin. Coba lambaikan kedua tangannya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Haleluya. Tundukkan kepala sejenak. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Tenangkan hati kita. Fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Percayalah waktu kita menyembah Dia, Tuhan itu hadir di tempat ini. Dia tidak meninggalkan kita. Dia tidak membiarkan engkau. Dia mengasihi kita dengan kasih yang bernilai kekal. Karena itu datang beribadah kepadanya dengan rasa rindu akan Tuhan. Bapa Surgawi, Tuhan yang kekal yang kami sembah dalam nama Yesus. Inilah ibadah kami perdana on-site di tempat ini. Bersama dengan PDL Roy Tuhan. Kami datang Tuhan dengan hati yang sangat merindukan Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi di sekitar kami Tuhan. Ada banyak hal-hal yang tidak menentu Tuhan. Namun kami tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah pertolongan kami. Dan perlindungan kami. Satu-satunya harapan kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau belajar tetap setia kepadamu. In the name of Jesus. Kami siap memuji menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari segenap kita orang percaya yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Masuk hadirat Tuhan. Sama-sama katakan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku. Harapanku, jawabanku. Arahkan hatimu buat Tuhan. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, juru selamatku. Harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang
kesetiaan Tuhan, bahwa hidup kita lebih lagi tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Jangan hanya percaya kepada Tuhan, tapi alami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nikmati kasih-Nya yang mengalir malam hari ini. Percayalah Tuhan tetap setia dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau engkau sungguh percaya, mari nyanyikan penyembahan ini dengan hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Sekali lagi kata, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah, amin. Tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Oh, kami percaya Tuhan, kami tetap percaya kesetiaan-Mu, pertolongan-Mu, keajaiban-Mu, anugerah-Mu. Haleluya. Oh, singin nama kanala yara lama rala yara namo. Kau baik bagi kami Yesus, Kau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Segera mengalah balala ya la balala ya la haleluya. Oh Bapa, kami bersyukur Tuhan. Oh riang la balala ya se. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Come Holy Spirit, fill in this place, Lord. Penuhi baitnya, penuhi bait Tuhan dengan penyembahan kita. Tuhan hadir di bait sucinya. Kita Tuhan hadir di sini. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit. Datangi Roh Kudus, penuhi anak-anak-Mu Tuhan. Bahwa kami tenggelam Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau perlindungan kami Tuhan, Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu merubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datanglah Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru Tuhan, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Amin. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah
seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Satu yang ku rindu, oh bersekutu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Di hadiratmu jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah, urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu, urapanmu mengubah hidupku. Sekali lagi berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Kami percaya urapan Tuhan tercurah di tempat ini. Di dalam jumpa pujian, kami semua penuh dengan sukacita untuk bersorak memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Cool. Boleh saling menyapa, katakan shalom. Oh, oh, oh. Dengan sukacita tepuk tangan, come on. Everybody sing. Dengan hati bersyukur masuk di hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesusku. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Oh, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Semuanya, hey! Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat, kasih setiamu tak pernah berubah. Amin. Yang percaya katakan amin. Yeay, everybody say. Dengan hati bersyukur masuk di hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesusku. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Oh, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Semuanya, engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik. Tepuk tangannya di atas semuanya. Elroy, come on. Haleluya. Engkau yang ada di rumah juga, come on. Yang mau jump, lompat buat Tuhan Yesus. Hey, engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Oh, oh. God is good. Amin. Amin. Seberapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan di sini, boleh lambaikan tanganmu, kasih 2 jempol buat Tuhan Yesus. Yes, tepuk tangan buat Tuhan. Kuasanya besar dalam kita. Sama-sama kita katakan,
Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Amin. Kuasa tunduk dalam namanya. Oh, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tepuk tangan semuanya. Nyanyikan haleluya. Come on. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Come on. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, rasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Angkat kedua tangan kita dan katakan, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Yang percaya tepuk tangan yang paling meriah, yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Mari siapkan hati kita. Kita mau datang di kaki Tuhan. Kita mau bawa hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Sebab kita percaya hanya firman Tuhan yang sanggup mengubahkan kita, yang sanggup menyembuhkan engkau dan aku, yang sanggup memulihkan kita, bawa hidup kita lebih lagi melekat kepada Tuhan. Panggil nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari kami melihat pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu. Amin. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Amin. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Sekarang panggil nama Yesus. Yesus.
Berapa banyak di antara kita yang percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata setiap hari di dalam kehidupan kita, yang mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Panggil nama Yesus, katakan Yesus. Amin. Kami mengasihi-Mu Tuhan, ku cinta Kau. Kami mengasihi-Mu lebih dari apapun Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus, kekuatan dan perlindungan kami. Tidak ada nama lain yang sanggup untuk menolong kami. Lebih lagi saudara, angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus, Yesus. Urapan yang baru tercurah bagi kami malam ini Tuhan. Lebih. Ini pengakuan kami Tuhan. Ini pengagungan kami. Yesus. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Katakan Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Benar Tuhan, Kau segala-galanya bagi kami Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami bangga, berbahagia, bersuka cita, beruntung kalau kami memiliki bahkan dimiliki Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh kasih dan anugerah Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada itu hanya anugerah Tuhan semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis dalam situasi seperti ini, itu hanya kemurahan dan anugerah Tuhan saja. Kalau kami masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar bisa melimpah-limpah, itu hanya kemurahan dan anugerah Tuhan saja. Kami sudah buka hati kami Tuhan, kami butuh firman Tuhan. Firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang menuntun setiap langkah kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Hamba-Mu tidak bidang orang lain. Hamba-Mu penuh keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan. Kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat dalam nama Yesus, kami patahkan nama Yesus. Kami persilakan Roh Kudus bekerja berkarya, sehingga umat-Mu kami semua mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus semua siap menerima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kalau malam hari ini kita beribadah bersama jemaat ya, karena rencana sebulan sekali kami bersama jemaat. Bapak Ibu, tema kita pada malam hari ini adalah hidup yang berperang. Kenapa hidup berperang? Karena kita lihat ya, musuh kita setan iblis itu sekarang ngawur, kerjanya ngawur ya. Dan kerjanya enggak karu-karuan. Ya namanya pribadinya ngawur enggak karu-karuan. Apalagi dia si musuh kita ini setan tahu bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Ya, dan waktunya sudah lama karena Yesus sudah semakin dekat kedatangannya. Itu sebabnya kita mau belajar. Tema kita pada saat ini adalah hidup yang berperang. Keluaran 15. Kita lihat Keluaran 15 ayat yang pertama sampai ketiga. Keluaran 15 ayat 1 sampai 3. Keluaran 15 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku.
Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Nah, kita lihat dikatakan ya Musa berhasil membawa bangsa Israel ini keluar dari penjajahan di Mesir. Bukan berarti Musa melaluinya tanpa pergumulan dalam hidupnya. Bukan berarti Musa melakukannya tanpa peperangan dalam hidupnya. Ya, firman Tuhan berkata 10 tulah Allah izinkan terjadi untuk menghadapi Firaun. Dari tulah air menjadi darah sampai tulah yang terakhir, tulah yang ke-10, semua anak Mesir, anak sulung di Mesir dibunuh sampai habis sehingga bangsa Israel dilepaskan. Saudara, ketika bangsa Israel sudah bersorak-sorai karena sudah terlepas dari perhambaan di Mesir, apa yang terjadi? Tiba-tiba Firaun coba lagi menyerang mereka kembali. Tiba-tiba Firaun coba kembali untuk membatalkan rencana mereka. Apa artinya bagi kita? Artinya bahwa setan selalu mencoba berusaha untuk berperang bagi saudara dan saya. Setan selalu berusaha untuk menyerang saudara dan saya. Artinya setan juga mulai berusaha untuk berperang dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Amin. Ya. Tapi dengar baik, ya, mungkin saudara berkata begini, kan saya sudah percaya Yesus, kan saya sudah melayani Tuhan, apakah saya masih harus tetap berperang? Ya, dengar baik, apa yang terjadi dengan Petrus? Petrus seorang murid Yesus, tapi akhirnya juga dia menyangkal Yesus, bahkan sampai berapa kali? 3 kali. Apakah Petrus tidak beriman kepada Yesus sehingga setan mampu menggoda dia? Apakah Petrus ini tidak percaya kepada Yesus sehingga setan sanggup menjatuhkan dia, menggoda dia? Artinya sekalipun kita sudah percaya Yesus, kita masih harus tetap berperang. Amin. Itu sebabnya saat ini kita mau belajar. Kenapa kita walaupun kita sudah percaya Yesus, kita masih tetap berperang. Sehingga kita bisa menang atas kuasa setan. Ada 4 hal. Yang pertama, kenapa kita harus berperang? Karena yang pertama, karena kita harus sadar bahwa kita ini punya musuh. Amin. Saudara dan saya harus sadar bahwa saudara dan saya punya musuh. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Musuh-musuh iblis seperti singa yang mengamuk berkeliling tidak menelan mangsanya. Artinya, saudara suka atau tidak suka, saudara inginkan atau saudara tidak inginkan, ketika saudara menerima Yesus, ketika saudara percaya Yesus, ketika saudara mengiring Yesus, saudara punya musuh. Amin. Kenapa? Sebab musuh tidak ingin saudara tersenyum. Ya, setan musuh tidak suka saudara ingin bersuka cita. Musuh tidak suka saudara rumah tangga bahagia, hidup sehat walafiat, diberkati Tuhan. Setan membuat hidup saudara penuh dengan masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah ekonomi. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga mau tidak mau, kita tetap bergantung kepada musuh. Kenapa? Sebab orang yang takutlah yang selalu bergantung kepada kuasa-kuasa gelap. Sebab orang-orang yang takutlah yang percaya dengan ramalan-ramalan nasib. Ya, dengan baik, catat baik-baik. Tapi kita lihat Yesus datang kepada domba-dombanya untuk memberi domba-dombanya hidup yang penuh dengan kelimpahan. Ketika saudara menolak setan, lalu percaya kepada Yesus, maka saudara mulai dipulihkan. Rumah tangga saudara mulai dipulihkan. Kesehatan saudara mulai dipulihkan. Ekonomi juga saudara mulai dipulihkan. Tapi setan tidak suka hal itu. Setan tidak senang akan hal itu. Itu sebabnya ketika bangsa Israel tinggal selangkah lagi, ya, masuk di dalam tanah perjanjian. Ketika bangsa Israel tinggal selangkah lagi untuk masuk dalam tanah Kanaan. Ya, artinya ketika bangsa Israel tinggal selangkah lagi untuk dapat meraih hidup yang bahagia. Apa yang terjadi? Setan tidak terima akan hal itu. Setan mulai pakai Firaun kembali untuk menghambat mereka untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Setan mulai pakai Firaun lagi untuk menghambat mereka untuk mendapatkan sukacita. Pertanyaannya, lalu bagaimana cara kerja setan sehingga dia bisa mau menjatuhkan saudara dan saya? Bagaimana setan berperang untuk menjatuhkan saudara dan saya? Ada 3 cara. Yang pertama, setan mulai mencoba atau musuh mulai mencoba untuk menyerang emosi saudara. Ketika setan mulai menyerang emosi saudara, apa yang terjadi? Kita terpancing untuk marah. Hidup kita tidak tenang, kita terpancing untuk berontak lalu benci kepada seseorang. Ketika saudara diberi fitnah, kita difitnah, kita mulai terpancing dan berkata, kenapa ya orang ini sudah saya tolong, kenapa dia masih memfitnah saya? Ya, ingat, ini adalah rancangan setan buat hidup saudara dan saya. Amin. Setan mau menyerang emosi saudara. Amin. Ya, catat baik-baik. Ya, tapi saudara tidak perlu takut. Saudara tidak perlu cemas. Kenapa? Ya, jadilah tenang dan kuasai dirimu. Amin. Lihat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya, firman Tuhan berkata, ketika saudara kuasai diri saudara dan jadi tenang, maka saudara bisa berdoa. Kenapa? Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan kita adalah melawan penghulu-penghulu jahat di luar, roh-roh jahat di udara. Sebab ketika saudara tenang, saudara akan bisa melihat
damai sejahtera Allah yang luar biasa yang Allah taruh dalam hidup saudara dan tidak bisa diambil dari hidup saudara. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kerja setan untuk membuat saudara dan saya jatuh, berperang terhadap saudara dan saya. Yang kedua, setan boleh menyerang milik saudara. Setan boleh menyerang kepunyaan saudara. Kita lihat Ayub. Ayub adalah seorang yang sangat dekat dengan Allah. Ketika anaknya berbuat salah, Ayub mulai mempersembahkan korban persembahan kepada Allah. Artinya Ayub berusaha untuk menjaga hubungan anaknya itu dengan Allah. Artinya Ayub berusaha untuk memperbaiki hubungan anaknya itu dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia sedang duduk-duduk, Ayub mendapat berita bahwa semua miliknya diserang sampai habis. Waktu dia sedang duduk-duduk, Ayub mendapat berita bahwa semua kepunyaannya diserang sampai habis. Saudara, ada banyak orang saat ini berkata, kenapa ya ketika saya sedang dekat-dekatnya dengan Tuhan, kenapa kok saya mulai ditipu orang ya? Ya, banyak orang bertanya, kenapa ya ketika saya sedang dekatnya dengan Tuhan, kenapa kok saya ini ya ekonomi saya mulai goncang? Ya, kenapa kalau saya mulai kehilangan segala sesuatu ketika saya dekat-dekatnya dengan Tuhan? Ya, kenapa? Ingat, saya mau beritahu, kadangkala Allah biarkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Allah izinkan segala sesuatu dalam hidup saudara saya. Untuk apa? Agar kita iman kita jangan bersandar kepada harta atau kekayaan. Amin. Kita lihat Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kadangkala Allah biarkan, Allah izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup saudara dan saya, agar saudara dan saya ya imannya tidak bergantung kepada harta dan kekayaan. Amin. Ketika Abraham taat mempersembahkan Ishak yang adalah satu-satu harta yang dia miliki. Ya, ketika Abraham taat mempersembahkan Ishak adalah harta yang hidup yang dia miliki, satu-satunya yang dia miliki. Ya, yang diminta oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika Abraham taat mempersembahkan Ishak, saat itu juga Allah mempersembahkan Allah menyediakan korban persembahan bagi Abraham. Saat itu juga ketika Abraham taat mempersembahkan Ishak, ya, Allah menyediakan korban bagi Abraham, dan saat itu juga Abraham memperkenalkan Allahnya sebagai Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Amin. Catat baik-baik. Ya, mungkin walaupun kelihatannya segala sesuatu diambil dari hidup saudara dan saya, tapi dengar baik. Ya, damai yang sesuatu yang Tuhan sudah sediakan, sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi orang benar, yaitu damai sejahtera, tidak bisa diambil dari hidup saudara dan saya. Amin. Yang ketiga, bagaimana setan berperang untuk menjatuhkan saudara dan saya? Yang ketiga, setan boleh menyerang kebutuhan hidup manusia. Ya, yang ketiga, setan boleh menyerang kebutuhan hidup manusia. Ketika setan menyerang kebutuhan hidup manusia, apa yang terjadi? Manusia mulai bingung dengan arah hidupnya, sehingga hidupnya hanya mencukupkan kebutuhannya saja. Itu sebabnya tidak sedikit orang yang akhirnya menjual dirinya, tidak sedikit orang yang akhirnya menjual imannya hanya untuk mencukupkan kebutuhannya saja. Tidak sedikit orang yang menyalahgunakan kedudukannya, tidak sedikit orang menyalahgunakan pangkatnya hanya untuk mencukupkan dirinya sendiri. Ya, catat baik-baik, dengar baik-baik. Ya, tidak sedikit orang yang menjual dia hanya untuk mencukupkan dirinya di kebutuhannya saja. Ya, dengar baik Bapak Ibu. Ya, ada banyak orang, ya, ada banyak orang yang hidupnya sebenarnya bingung. Mereka hidup tanpa arah, tanpa kepastian. Sehingga apa terjadi? Akhirnya mereka lari ke diskotik, akhirnya mereka minum pil eltasi, minum obat-obatan, minuman keras. Kenapa itu terjadi? Banyak orang yang sebenarnya bingung, hidup tanpa arah, tanpa kepastian, sehingga akhirnya lari ke minuman keras, pil eltasi, dan ke diskotik. Kenapa? Sebenarnya mereka tidak tahu apa yang mereka cari dalam hidup ini. Mereka tidak mengerti apa yang mereka cari dalam hidup ini. Setan membuat manusia menjadi begitu bingung. Itu sebenarnya ketika bangsa Israel sedang berjalan menuju tanah Kanaan, ketika bangsa Israel sedang berjalan menuju tanah perjanjian, dan ketika Firaun mulai menyerang, bangsa Israel ini bingung, lalu mulai menatap Musa dan berkata, Mus, ya bukan Pak Mus ya, Mus, ya apakah tidak ada kuburan di tanah Mesir sehingga engkau membuat kami mati di tempat ini?
Ya, kemudian apa yang terjadi? Kemudian mereka memutuskan untuk kembali ke tanah Mesir. Tapi apa terjadi dengan Musa? Musa dia tetap tegak berdiri. Kenapa? Sebab dia tahu ini cuma karena musuh yang coba menyerang. Saya beritahu, dengar baik-baik. Ingat, kita bisa menang atas setan. Saudara dan saya bisa menang atas iblis kalau saudara dan saya mau berperang. Amin. Kenapa kita harus berperang? Karena yang pertama, kita punya musuh. Amin. Ya, yang kedua, kenapa kita harus berperang? Yang kedua, ya karena kemenangan kita bisa tercuri. Amin. Kenapa kita harus berperang? Karena kemenangan saudara dan saya bisa tercuri. Loh, bagaimana bisa tercuri, Pak? Bukankah di atas kayu salib Tuhan Yesus sudah menyatakan kemenangan bagi setiap orang percaya? Benar, tidak salah. Tapi apa terjadi dengan Simson? Simson seorang nasir Allah, Simson seorang abdi Allah. Ya, memang dia menang, tapi dia tidak menjaga kemenangannya. Memang Simson menang, tapi dia tidak mempertahankan kemenangannya. Amin. Ada banyak orang Kristen saat ini tidak mempertahankan kemenangannya dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya ya, Tuhan Yesus sampai berkata, ya, berjaga-jagalah dan berdoalah, ya, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ya, roh itu penurut, tapi daging itu. Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, ya, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan, karena kamu itu punya musuh. Roh itu memang penurut tapi daging itu lemah. Amin. Ada banyak orang saat ini karena merasa sudah dekat dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka sudah tidak mau berdoa pagi lagi secara teratur. Ada banyak orang ada sudah melayani, apalagi sudah khotbah. Mereka apa yang terjadi? Mereka sudah tidak baca Alkitab lagi secara teratur. Kenapa? Sebab mereka merasa aku sudah dekat dengan Tuhan. Buat apa doa pagi? Mereka merasa aku kan sudah melayani Tuhan, sudah pimpin pujian, sudah khotbah. Lalu buat apa baca Alkitab lagi? Catat baik-baik, dengar baik-baik. Ingat, kemenangan kita bisa tercuri. Kemenangan saudara dan saya bisa tercuri. Amin. Ya, catat baik-baik. Kemenangan saudara dan saya bisa tercuri. Ya, itu sebabnya kita harus berjaga-jaga. Lalu bagaimana pertanyaannya? Supaya kemenangan kita tidak tercuri. Bagaimana agar kemenangan saudara dan saya itu tidak tercuri? Ya, yang pertama, dengar baik, ada 3 hal ya. Bagaimana supaya kemenangan kita tidak tercuri? Yang pertama, kita harus memiliki kekuatan. Ya, yang pertama agar saudara dan saya kemenangan tidak bisa tercuri, saudara dan saya harus memiliki kekuatan. Lalu kekuatan kita berasal dari mana? Kekuatan kita berasal dari dekatnya kita dengan Tuhan, dengan Allah. Makanya Daud berkata dalam Mazmurnya, Mazmur 62:2, hanya dekat Allah saja aku tenang, aku kuat. Hanya dekat Allah saja. Artinya kita menjadi menang, kita menjadi kuat ketika setiap hari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini hidupku Tuhan. Aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Aku serahkan hidupku di dalam berkat perlindungan-Mu Tuhan. Sehingga setiap kali kita diperhadapkan dengan pilihan yang mungkin bagi kita itu sangat menguntungkan bagi kita, kita hanya bisa berkata, biar Tuhan kehendak-Mu saja yang terjadi. Amin. Yang kedua, bagaimana supaya kemenangan kita tidak tercuri? Karena kemenangan saudara bisa tercuri. Ya, yang kedua, bagaimana kemenangan kita tidak tercuri? Yang kedua, kita harus hidup di dalam keselamatan Tuhan. Filipi 2:12 berkata, kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Artinya, kita harus menyadari bahwa kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu adalah anugerah yang dahsyat luar biasa, anugerah yang besar yang harus kita pertahankan setiap saat. Karena bisa tercuri. Amin. Yang ketiga, bagaimana supaya kemenangan kita tidak tercuri? Yang ketiga, kita harus hidup di dalam ucapan syukur. Kadangkala segala sesuatunya sedang baik-baiknya. Kadangkala segala sesuatu sedang lancar-lancarnya. Tapi karena kita sering kali bersungut-sungut, ya, karena kita gampang sekali bersungut-sungut, sehingga terjadi kita melihat hidup itu menjadi sesuatu yang berat. Karena kita gampang sekali, padahal sedang lancar-lancarnya, sedang baik-baiknya. Tapi karena kita suka bersungut-sungut, kita melihat hidup itu bukan sesuatu yang indah lagi. Hidup itu bukan sesuatu yang membawa sukacita lagi. Kita lihat
Ya, Musa dia berdoa. Dia berkata apa? Ya, Tuhan, ajarlah kami untuk menghitung-hitung itu dengan hari-hari itu dengan hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana artinya hati yang tahu bersyukur. Amin. Hati yang bijaksana artinya hati yang menyadari bahwa segala sesuatu yang kita bisa terima, segala sesuatu yang kita buat, itu semuanya anugerah Tuhan saja. Amin. Amin. Yang ketiga, ya, bagaimana supaya kita kenapa kita harus berperang? Yang ketiga, kenapa kita harus berperang? Karena Allah menghendaki kita menjadi tentaranya yang gagah berani. Keluaran 15 tadi, ayat 3. Inilah ayat ini ada lagunya. Lagunya suka dinyanyikan jemaat. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan Yesus namanya. Ini lagunya ya, Keluaran. Ku mau bersyukur kepada Tuhan. Keluaran 15 ayat 3. Ya. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kenapa kita harus berperang? Karena yang ketiga, ya, karena Allah menghendaki kita menjadi tentaranya yang gagah perkasa. Amin. Ya, dengar baik. Allah bukan hanya memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang maha kuasa. Allah bukan hanya memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, ya, atau Allah yang maha kasih. Tapi Allah juga memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan pahlawan perang. Artinya, kalau Tuhan itu pahlawannya, kita adalah tentara-tentaranya yang gagah berani. Kalau itu Tuhan itu pahlawannya, saudara dan saya adalah tentaranya yang gagah perkasa. Amin. Amin. Ya, catat baik-baik. Ya, banyak orang yang berpikir menjadi Kristen, menjadi anak-anak manja. Ya, minta apa saja pasti diberi. Kalau tidak diberi, bersungut-sungut. Dan bertahun-tahun kita hidup dengan pola seperti ini. Ya, bertahun-tahun kita dengan pola seperti ini. Tapi ingat baik, saya mau beritahu pada saudara, Allah menghendaki kita, menghendaki saudara saya bukan menjadi anak-anak manja, tapi Allah di dalam Wahyu 3 ayat 19. Ya, saya minta tim musik. Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, dengar baik. Allah bukan hanya memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang maha kasih. Allah bukan hanya memperkenalkan diri sebagai Allah maha kuasa, tapi Allah juga memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan pahlawan perang. Artinya, dengar baik, ya, kalau Allah itu pahlawannya, kita adalah tentara-tentara yang gagah perkasa berani. Amin. Allah tidak menghendaki saudara, ya, menjadi anak-anak manja. Tapi dikatakan tadi, mereka yang kukasihi adalah yang mereka kutegur dan kuhajar. Jadi Allah adalah Allah yang melatih kita menjadi tentaranya yang gagah berani. Allah adalah Tuhan yang melatih saudara dan saya untuk menjadi tentaranya yang gagah perkasa. Amin. Amin. Itu sebabnya dia mau, karena menjadi kita menjadi tentara, dia mau kita maju. Itu sebabnya Tuhan mau saudara dan saya itu berperang. Kenapa kita berperang? Karena yang pertama, kita punya musuh. Kenapa Tuhan menyuruh kita berperang? Karena yang kedua, kemenangan kita bisa tercuri. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan menyuruh kita berperang? Karena dengar baik, yang ketiga, Allah menghendaki kita menjadi tentaranya yang gagah perkasa. Terima kasih Tuhan atas selawatan-Mu Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan ini. Roh Kudus meteraikan firman-Mu bagi kami, mampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan mengajarkan kami harus berperang setiap saat. Karena kenapa kami harus berperang? Walaupun kami sudah percaya Yesus, kami harus berperang. Karena kami boleh melihat apa yang terjadi dengan Petrus. Dia seorang murid Yesus, tapi akhirnya dia menyangkal Yesus bahkan sampai 3 kali. Kami juga bisa melihat Simpson. Simpson dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia seorang nazir Allah, seorang abdi Allah. Tapi akhirnya juga dia kalah. Dia jatuh juga. Tuhan, itu sebabnya Tuhan datang malam hari ini. Tuhan untuk
berikan firman-Mu bagi kami, bahwa kami ini harus setiap saat berperang. Terlebih masa-masa di hari-hari terakhir ini, kami harus sungguh-sungguh berperang sebelum Yesus datang ini. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus meteraikan setiap bagi kami. Mampukan kami untuk melakukannya, sehingga kami sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, baik yang hadir di tempat ini maupun dimanapun berada Tuhan. Yang Tuhan jamah mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ya, masalah ekonomi, masalah apapun, Tuhan berikan jalan keluar. Yang imannya lama, bangkitkan iman mereka. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Perlindungan atas setiap kami umat Tuhan, jemaat dimanapun berada. Terpuji Tuhan segala selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga Tuhan setiap mereka yang sudah memberikan persembahan, yang menopang pelayanan kami di El Roy ini. Kembalikan berkat mereka lipat-lipat ganda. Tim musik juga dan WL diberkati oleh Tuhan. Negara bangsa kami ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pemerintahan Bapak Jokowi Widodo diberkati oleh Tuhan. Perlindungan atas pemerintahan ini. Dijauhkan dari musuh dari luar maupun dari dalam. Berkati setiap hamba-hambamu yang melayani. Kami tetap juga berdoa bagi Bapak Muhammad KC. Tuhan yang melindungi, menyertai, membela dia. Terima kasih Tuhan. Terpuji Tuhan segala selamanya. Di dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami malam hari ini. Ibadah perdana bersama jemaat tatap muka PDL Roy Pondok Chandra ini Tuhan. Selama masa pandemi ini kami baru berada bersama-sama tatap muka ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati juga tanggal 6 November ibadah tatap muka di Jember, jemaat di Jember. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu sepanjang ibadah ini. Kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Menjadi berkat bagi mereka jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Firman-Mu Tuhan berikan kami kekuatan, membangkitkan iman kami, sehingga kami selalu berperang bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua mereka yang sudah menopang pelayanan PDL Roy. Kembalikan lipat-lipat ganda dan pemeliharaan Tuhan bagi mereka semua. Sebentar jemaat akan kembali ke rumah masing-masing, serta lindungi, tibakan dengan selamat di rumah masing-masing. Istirahat sepanjang malam Tuhan yang pelihara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan pasti selamat dari Kristus Yesus Tuhan. Yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga. Dan kedatangannya yang kedua kali untuk menjemput kita dibawa masuk dalam kerajaan surga. Dan juga penyertaan, perlindungan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah. Penghiburan kuasa urapan Roh Kudus dari Roh Kudus yang ajaib luar biasa melimpah-limpah. Menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.
persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari beri dengan ucapan syukur dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari memberi karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Jalan hidup, come on. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidak akan dibiarkan sampai tergetar, sebab tangan Tuhan juang yang menopangnya dan memberikan dia kembali. Makin berdiri sama-sama. Jalan hidup, tepuk tangan semuanya. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidak akan dibiarkan sampai tergetar, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan memberikan dia kembali, dan memberikan dia kembali, oh, dan memberikan dia kembali. Amin. Tuhan memberkati apa yang sudah kita persembahkan Tuhan berkati menjadi kemuliaan semuanya. bagi nama Tuhan Yesus. Sampai jumpa lagi, selamat malam, shalom, God bless you all.